Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman tunanetra muslim di mana saja berada, saya akan memberikan bimbingan baca Quran Braille bagi teman tunanetra muslim yang belum bisa baca Quran Braille. Quran Braille, Quran yang ditulis dengan huruf Braille. Sistem penulisan dan membacanya berbeda dengan Quran yang lain. Quran Braille diterbitkan sejak tahun 1950-an di Yordan dan dikembangkan di Indonesia sejak 1960-an. Maka teman tunanetra muslim, mari kita ikuti bimbingan baca Quran ini. Sebelum kita mulai bimbingan baca Quran, saya mengingatkan bahwa kita harus selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan, rahmat dan ridhonya. Dan kita harus selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW agar menjadi umatnya yang disayang. Bimbingan yang selanjutnya, bimbingan yang ke-15. Bimbingan ke-15 ini tentang qalqalah. Qalqalah artinya bergetar atau memantul. Sedangkan huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ini yang disebut huruf qalqalah atau huruf yang harus bergetar atau harus dipantulkan. Sedangkan qalqalah di sini ada 2 macam qalqalah, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra, kalau diartikan sughra itu kecil, tapi pada dasarnya di sini qalqalah sughra itu adalah qalqalah atau huruf qalqalah yang sudah mati atau sukun. Jadi aslinya sudah mati atau sukun. Misalnya abyadu. Nah, abyadu. Nah, ini b-nya harus jelas. Abyadu. Nah, kemudian yang kedua tajri. Tajri bukan tajri ya, tapi tajri. Kemudian yang lainnya ada lagi qad aflaha. Qad aflaha. Qad jelas qad aflaha ya. Kemudian yaqba. Yaqba. Nah, yaqnya itu harus jelas pantulan atau getaran hurufnya ini harus jelas. Jadi sekali lagi qaf, ta, ba, jim. Qaf, ta, ba, jim, dal itu namanya huruf qalqalah atau huruf yang harus digetarkan atau dipantulkan atau harus dijelaskan gitu ya. Jadi sudah ya tadi. Oh ya, masih satu lagi ta. Mato la'il fajr. Mato la'il fajr ya, itu bukan mat la'il fajr, tapi mato la'il fajr. Nah, inilah. Sudah jelas ya, Udah pas 5 ya. Qaf sudah, ta sudah, ba, jim, dal sudah ya. Ini namanya qalqalah sughra. Sekali lagi, qalqalah sughra itu adalah huruf qalqalah yang sudah asli mati, maka harus jelas getaran ataupun pantulannya. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Kalau kubra itu artinya besar
maka cara memantulkan atau menggetarkan harus lebih besar atau lebih mantap. Misalnya wal kitaba. Oh ya, ini mohon maaf. Jadi kalau qalqalah kubro itu qalqalah yang diwakofkan atau pada tanda wakaf atau berhenti. Di situ tidak sukun, tapi berhubung katanya itu diwakofkan, kemudian akhir huruf hijaiyahnya itu qalqalah, maka dibaca qalqalah atau dibaca bergetar atau memantul yang lebih berat. Misalnya wal kitaba, maka membacanya harus wal kitab. Kitabah menjadi kitab. Kemudian kholaqo menjadi kholaq. Nah gitu. Padahal kholaqo kan tidak sukun, tapi kalau berhenti menjadi kholaq. Kemudian ada lagi pada huruf dal ya. Dan pada ibadah aja. Atau pada tulisan atau ayat di Al-Ikhlas ya, al-haddun. Kalau itu berhenti menjadi al-had. Ahadun, ahad. Nah gitu ya. Kemudian husomadun tulisannya ya. Husomadun. Kalau membaca jadi husomad. Huwallahu somad. Nah gitu. Itu harus jelas. Jadi intinya kalau qalqalah itu diberhentikan menjadi berat untuk pantulannya dan lebih jelas karena jatuh di akhir kata seperti tadi ya. Kemudian qalqalah kubro yang diwakafkan, tetapi sebelum huruf qalqalah itu ada tanda tasjid, maka itu tanda tasjid harus dijelaskan dulu. Setelah itu baru qalqalah. Misalnya al-haqqu. Nah, kalau ini jatuh di wakaf atau berhenti, maka tasjidnya jelas, qalqalahnya jelas, yaitu al-haqq. Nah, gitu ya. Kemudian robba, inna robba. Nah, itu misalnya inna robba. Gitu ya. Jadi kalau ada tasjid, berarti tasjidnya juga harus dibaca, qalqalahnya juga harus dibaca. Nah, ada lagi ini. Ada qalqalah, tapi ini yang qalqalah sugro ya. Qalqalah sugro artinya qalqalah yang asli mati. Tapi di depannya nanti ada huruf semacamnya. Huruf semacamnya itu misalnya dal ketemu dot, dal ketemu jim, dal ketemu ta. Nah itu tidak diqalqalahkan. Biasanya qotaba, qotaba, membacanya bukan qotaba tapi qotaba langsung ya. Jadi tasjidnya masuk ke ta, qotaba. Kemudian qojja'a. Jadi bukan qodja'a tapi qojja'a. Nah, demikian ya. Nah, ini yang disebut atau yang dimaksud dengan qalqalah. Kiranya sampai di sini dulu untuk
bimbingan hari ini. Hanya inilah kemampuan saya dan mohon maaf apabila tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.